Jika Anda ingin menjadi orang kafir atau syirik, maka cukuplah Anda tidak mengikuti kelompok Wahabi. Maka keinginan Anda akan menjadi terkabul otomatis. Itulah ungkapan yang menggambarkan tentang keekstriman kelompok yang disebut sebagai Wahabi. Pada masa lalu, kelompok yang memiliki karakter, sikap, dan tindakan yang sama persis dengan kelompok Wahabi ini adalah Khawarij, salah satu aliran yang cukup banyak menarik perhatian para pengkaji sejarah Islam. Di era modern, aliran Khawarij telah dianggap mati, akan tetapi secara sikap dan pandangan, aliran tersebut masih terus hidup hingga kini. Ada satu kelompok di abad ini yang oleh para cendekiawan disebut-sebut sebagai anak kandung dari Khawarij. Kelompok itu tak lain adalah Wahabi, sehingga tak mengherankan jika kelompok ini disebut-sebut oleh para sejarawan sebagai anak kandung dari Khawarij. Namun, sebelum kita sampai pada kesimpulan bahwa Wahabi adalah anak kandung dari Khawarij, atau dalam bahasa lain, Wahabi adalah wajah lain dari Khawarij, kita akan membahas terlebih dulu apa itu Khawarij, bagaimana karakter dan ciri-cirinya, bagaimana pendapat Rasulullah SAW dan para ulama mengenai sekte tersebut, serta apa saja bahaya-bahaya yang telah ditimbulkan oleh sekte tersebut. Juga, kita akan mengkaji apa itu Wahabi, bagaimana karakter dan ciri-ciri utama dari kelompok yang mengaku paling sunnah itu, serta apa saja kesamaan-kesamaan terbesarnya dengan sekte Khawarij yang sangat berbahaya itu. Tetapi sebelum lanjut, kami sarankan agar Anda menonton video ini hingga selesai. Jika Anda menyimak hanya separuh jalan, dikhawatirkan Anda tidak bisa menangkap pesan-pesan yang disampaikan. Secara etimologis, Khawarij adalah bentuk plural dari kata kharij yang berarti orang yang keluar. Dalam bentuk plural, Khawarij bermakna orang-orang yang keluar. Menurut Al-Imam Asy-Syahrastani dalam Al-Milal wan Nihal, pada masa lalu, Khawarij diartikan sebagai kelompok yang keluar dari sikap keberagamaan yang telah dianut oleh mayoritas umat Islam di masa Khalifah Ali, atau generasi tabi'in dan atau umat Islam di setiap zaman. Secara historis, Khawarij adalah kelompok yang lahir atas ketidakpuasan sikap politik yang ditempuh Khalifah Ali dengan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan dalam rundingan damai atau tahkim. Padahal, pada mulanya, kelompok Khawarijlah yang mendesak Sayyidina Ali untuk menerima perundingan damai yang diusulkan oleh pihak Muawiyah. Tetapi, ketika perundingan itu berakhir dengan terlepasnya Sayyidina Ali dari jabatannya sebagai khalifah, kelompok ini justru menyalahkan Sayyidina Ali dan menuduhnya telah keluar dari hukum Al-Quran. Pemahaman kaum Khawarij ini didasarkan atas pemahaman tekstualitas terhadap ayat Al-Quran yang artinya, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, dan ayat yang artinya, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Dalam pandangan kelompok Khawarij, Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin umat Islam saat itu dianggap sebagai orang kafir. Sebab Ali telah menempuh jalur tahkim, bukan mengambil hukum dari Al-Quran. Pemahaman kaum Khawarij sekaligus pembelotannya dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini ditanggapi langsung oleh sang Amirul Mukminin. Ia berkata bahwa kalimat atau ayat yang diucapkan oleh Khawarij itu adalah benar, akan tetapi dimaksudkan dan dipahami secara batil. Karena merasa bahwa hanya kelompoknya lah yang berada dalam jalur Islam, sementara Khalifah Ali dan orang-orang yang menerima akan keputusan rundingan damai dalam perang Siffin itu telah dianggap keluar dari Islam, maka kelompok Khawarij merasa berhak untuk memerangi Khalifah Ali dan para pengikutnya. Sebab menurut mereka, Ali dan para pengikutnya telah kufur, dan oleh sebab itu mereka menjadi halal darah dan hartanya. Bahkan, hartanya bisa dianggap sebagai ghanimah, sedangkan orang-orang yang mereka tawan dalam penyerbuan bisa dianggap sebagai budak. Padahal, orang-orang yang mereka serang dan mereka bunuh itu adalah orang-orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Puncak dari ketidakpuasan kelompok Khawarij terhadap Sayyidina Ali serta orang-orang yang menerima hasil tahkim adalah majunya seseorang bernama Abdullah bin Muljam untuk membunuh Khalifah Ali. Ia menyerang Ali yang hendak menunaikan sholat subuh dan berhasil melukai dahinya dengan parah. Tak berapa lama kemudian, Ali pun meninggal dunia. Ketika dieksekusi akibat perbuatannya, Ibnu Muljam, yang dahinya terlihat hitam dikarenakan banyak sujud, sama sekali tidak mengeluh sakit kala kedua tangannya dimutilasi dan dua matanya ditusuk. Menurut Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis, ia malah membaca surah Al-Alaq hingga hatam. Sedangkan Wahabi adalah satu sekte Islam yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi. Ia lahir pada tahun 1115 Hijriah di Najd di belahan timur kerajaan Arab Saudi dan meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Seperti halnya kelompok Khawarij, kedatangan Wahabi juga membawa teror menakutkan bagi umat Islam. Ia datang dengan pemahaman yang kaku dan keras dengan mengacu pada bunyi harfiah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah sebabnya kelompok ini menjadi golongan yang sangat anti terhadap tradisi.
Bagi mereka, sebuah tradisi yang tidak ditemukan pada masa Nabi dan sahabat adalah sesat dan dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, tanpa melihat terlebih dahulu apakah tradisi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam atau tidak. Ironisnya, pemahaman yang kaku, keras, dan otoriter ini malah ditopang oleh kekuasaan Ibnu Saud yang kala itu menjabat sebagai penguasa Najd. Ibnu Saud sendiri adalah seorang politikus cerdas yang memanfaatkan dukungan Wahabi demi memuluskan misi politiknya. Dengan menggunakan doktrin Wahabi yang keras dan kaku sebagai senjata politiknya, maka dengan mudah Ibnu Saud memuluskan ambisi kekuasaannya. Jika sebelum bergabung dengan kekuasaan Ibnu Saud, Ibnu Abdul Wahhab telah melakukan kekerasan dengan membid'ahkan, menyesatkan, dan mensyirikkan orang-orang yang tidak sepaham dengan dirinya, maka ketika kekuasaan Ibnu Saud menopangnya, Ibnu Abdul Wahhab sontak melakukan kekerasan untuk menghabisi orang-orang yang tidak sepaham dengan dirinya. Pada tahun 1746 Masehi atau 1159 Hijriah, koalisi Ibnu Abdul Wahhab dan Ibnu Saud memproklamirkan jihad melawan siapapun yang berbeda pemahaman tauhid dengan mereka. Mereka tidak segan menyerang umat muslim lain yang tidak sepaham dengan tuduhan syirik, murtad, dan kafir. Dan karena mereka adalah orang-orang kafir, maka darah dan harta mereka adalah halal. Sampai di sini, Anda bisa melihat titik-titik kesamaan antara kelompok Khawarij dengan kelompok Wahabi yang sama-sama berbahaya. Namun, agar lebih jelas, berikut kami uraikan sisi-sisi kesamaan yang paling menonjol di antara keduanya. Pertama, Khawarij menyatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir, sedangkan kelompok Wahabi memvonis kafir terhadap muslim yang melakukan perbuatan yang mereka anggap sebagai dosa. Kedua, Khawarij memvonis Darul Harbi atau negeri yang halal diperangi bagi daerah pelaku dosa besar. Mereka menghalalkan apa saja yang dihalalkan dari Darul Harbi pada masa Rasulullah SAW, yakni halal darah dan hartanya. Sedangkan Wahabi, bahkan mereka lebih parah dari Khawarij, sebab mereka memvonis Darul Harbi terhadap negeri Islam meskipun penduduknya adalah orang-orang yang ahli ibadah dan amat soleh sekalipun. Manakala mereka memperbolehkan pergi ziarah ke kubur Nabi SAW atau orang-orang soleh dan mengharap syafaat. Dari kedua poin ini, terlihat bahwa Wahabi bahkan lebih parah dari Khawarij. Kaum Khawarij menilai dari sisi yang memang telah disepakati oleh kaum muslimin sebagai dosa besar, sedangkan Wahabi dari sisi yang sama sekali bukan dosa, bahkan dinilai sebagai perkara yang disunahkan sebagaimana dicontohkan oleh ulama dan salafus soleh, baik dari golongan sahabat, tabi'in, dan seterusnya tanpa adanya khilaf. Ketiga, ekstremisme kedua belah pihak serta kejumutan dalam memahami agama. Khawarij menyatakan bahwa orang yang menyetujui tahkim atau perundingan damai antara kubu Sayyidina Ali dengan Muawiyah berarti melakukan syirik. Jargon mereka adalah tiada hukum selain hukum Allah, sebuah kalimat hak yang diselewengkan. Ini adalah sebuah pendapat yang jumud dan amat tolol, sebab sebuah rundingan damai dalam sebuah perselisihan merupakan hal yang diakui dalam Al-Quran, akal sehat, dan juga dalam sunnah Nabi, sirah beliau, para sahabat, dan tabi'in. Sedangkan Wahabi, manakala mereka membaca ayat hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, atau ayat yang berbunyi siapa yang bisa memberi manfaat di sisinya jika tidak memperoleh izinnya, kelompok Wahabi akan menyatakan barang siapa memperbolehkan permohonan syafaat dari Nabi SAW atau orang soleh, maka ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang berziarah di makam Rasulullah SAW dan meminta syafaat dari beliau, berarti ia telah menyembah dan menjadikan beliau sebagai Tuhan selain Allah. Jargon mereka adalah tiada sesembahan selain Allah dan tiada syafaat selain milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kalimat hak yang telah diselewengkan. Ini adalah tindakan kejumudan dan kejahilan kronis, sebab hal-hal yang mereka anggap sebagai kekufuran itu telah dicontohkan dalam sejarah para sahabat dan tabi'in dan terus ditradisikan hingga kini. Keempat, Ibnu Taimiyah menyatakan Khawarij adalah bid'ah pertama dalam Islam. Mereka mengkafirkan umat Islam dan menghalalkan darah mereka. Karena itu, Wahabi adalah kelompok yang paling tepat untuk menyandang predikat ini, sebab mereka adalah kelompok yang paling bersemangat dalam menyesatkan umat Islam selama umat Islam itu tidak termasuk dalam golongannya. Kelima, adanya hadis-hadis sahih tentang kaum Khawarij dan mencelatnya mereka dari agama, di mana hadis itu sendiri memiliki banyak kecocokan dengan Wahabi. Dalam hadis sahih diriwayatkan, akan keluar orang-orang dari arah timur yang mereka membaca Al-Quran tak sampai melewati tenggorokan. Mereka mencelat dari agama seperti mencelatnya anak panah dari busurnya. Tanda mereka adalah menggundul kepala. Imam Qastolani menjelaskan, dari arah timur maksudnya adalah timur Madinah seperti Najd dan seterusnya. Sebagaimana telah diketahui,
Najd adalah daerah awal munculnya Wahabi yang kemudian menyebar, dan juga bahwa menggundul rambut merupakan syiar dari Wahabi. Keenam, dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang Khawarij, dikatakan sebagai berikut, mereka membunuh orang-orang Islam dan memvonisnya sebagai para penyembah berhala. Apa yang dilakukan oleh kaum Khawarij ini adalah persis seperti yang dilakukan oleh Wahabi. Mereka tidak memerangi kecuali ahli kiblat, yaitu umat Islam sendiri. Tak pernah ada dalam sejarah mereka menyerang para penyembah berhala, atau paling tidak berniat untuk itu. Ketujuh, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar tentang Khawarij. Beliau berkata, mereka menggunakan ayat-ayat yang turun mengenai orang-orang kafir dan menimpakannya atas orang-orang mukmin. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, janganlah seperti orang-orang Khawarij. Mereka mengalihkan ayat-ayat atas ahli kiblat, yang padahal ayat-ayat itu diturunkan kepada ahli kitab dan orang-orang kafir. Mereka tidak tahu ilmunya, maka kemudian menumpahkan darah dan merampas harta. Hal ini juga termasuk ciri-ciri orang Wahabi. Mereka menimpakan ayat-ayat yang turun untuk para penyembah berhala kemudian memvoniskannya atas orang-orang mukmin. Hal inilah yang memenuhi buku-buku dan menjadi dasar dari madhab mereka. Sebelum menyudahi penjelasan ini, saya ingatkan bahwa kelompok Wahabi jelas akan menyangkal data fakta ini. Bahkan mereka akan dengan mudah mengatakan jika yang dimaksud dengan kelompok Wahabi bukanlah kelompok mereka, sebab nama dari kelompok mereka adalah Salafi atau Salafiyun. Padahal mereka juga tahu tidak ada satupun dari ulama-ulama salaf yang mempunyai tradisi mengkafirkan, mensyirikkan, menyesatkan, dan membid'ahkan kelompok di luar golongannya, seperti yang telah menjadi ciri khas kelompok Wahabi selama ini. Oleh karena itu, benarlah catatan yang kami sebutkan di awal penjelasan dalam video ini. Jika Anda ingin menjadi kafir atau syirik, maka jangan ikuti kelompok Wahabi. Maka keinginan Anda akan menjadi terkabul otomatis. Itu saja untuk hari ini. Jika kalian merasa mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa subscribe guna memberikan dukungan kepada channel ini. Dan sampai berjumpa di video berikutnya.